Baiklah, di sini akan dilakukan pengujian pengiriman data dari alat ke server. Nah, di sini untuk sensor suhu tanah dan kelembapan tanahnya udah dimasukin juga ke dalam tanah. Nah, kemudian di sini untuk alatnya juga udah standby, diletakin di samping batang alpukatnya. Nah, ini batang alpukatnya. Kemudian di sana juga ada beberapa. Dan di ini bagian belakang juga ada beberapa batang alpukat lagi gitu. Baik Pak, untuk pengetesan data dari alat itu masuk ke backend-nya itu pertama-tama mungkin dilihat dulu Pak, untuk data terakhir itu ada di 14 Mei 1948 Pak. Ini mungkin coba refresh dulu Pak. Nah, ini data itu masih di 14 Mei Pak 1948 Pak. Nah, sekarang buat alatnya itu Pak kan udah kepasang Pak. Nah, ini tinggal dihidupin Pak. Ini mungkin coba dihidupin dulu Pak. Nah, itu udah hidup Pak buat alatnya Pak. Nah, ini mungkin tunggu di websitenya dulu kali Pak, udah masuk atau belum itu Pak. Nah, ini bisa dilihat Pak, buat ininya waktunya itu di 15 Mei Pak, 15.35. Nah, ini suhu udaranya dapat di 23,8, kelembapan udaranya di 100, cuman suhu tanah di 23, kelembapan tanah di 48, sama intensitasnya di 804 Pak. Nah, begitu Pak. Ini berarti untuk pengujian itu. Oh baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan melakukan pengetesan menjalankan menjalankan model AI yang sudah dilatih. Jadi pada jam 23.00 nanti model AI-nya itu akan otomatis berjalan di server, dan apabila telah selesai, maka apabila terdeteksi penyakit akan masuk notifikasi. Nah, bisa dilihat untuk sekarang itu adalah tanggal 13 Juli jam 22 lewat 58 menit. Nah, sekarang udah jam 23.00. Seharusnya sekarang di server sudah mulai menjalankan model AI-nya berdasarkan data yang sudah disiapkan, data kebun yang sudah disiapkan. Jadi di sini ada beberapa data kebun 1 sampai kebun 4. Nah, kebun 1 sampai kebun 4 ini data itu data dummy yang disesuaikan lingkungannya agar apabila di jalankan model AI akan terdeteksi penyakit itu. Sedangkan kebun sosial ini adalah data hasil pengujian 24 jam kemarin. Nah, ini untuk data notifikasinya itu sudah masuk, terdeteksi pada kebun 1 bercak daun dan antraknosa. Nah, kemudian push notifikasinya juga sudah masuk. Nih, kemudian notifikasi dari emailnya juga masuk. Nah, ini jadi sistem AI itu menjalankan AI di kebun 1, kemudian lanjut ke kebun selanjutnya, jadi begitu seterusnya gitu. Sesuai dengan banyak kebun yang dimiliki oleh usernya. Nah, sekarang mungkin modelnya sedang menjalankan model LSTM-nya di kebun 2. Nah, kemudian ini masuk lagi notifikasi dari kebun 2, terdeteksi busuk buah dan busuk akar. Kemudian push notifikasinya juga masuk.
Ini notifikasi via email juga masuk dari yang kebun kedua tadi. Nah, kemudian ini di kebun 3 berhasil terdeteksi kekurangan cahaya matahari. Nah, kemudian notifikasinya juga, push notifikasinya juga masuk. Nah, ini buat notifikasi dari kebun 3 tadi, kekurangan cahaya matahari juga sudah masuk via notifikasi email. Nah, kemudian ini di kebun 4 juga berhasil terdeteksi kelebihan cahaya matahari. Untuk notifikasinya itu, push notifikasinya juga sudah masuk, kelebihan cahaya matahari. Nah, baiklah, di sini untuk penempatan alatnya dapat dilihat di video, itu diletakin di dekat batang alpukatnya, di kebun alpukat secara langsung gitu. Baiklah, ini untuk dokumentasi hari pertama pengujian. Di sini dapat lihat untuk alat itu masih berjalan di kebun. Nah, kemudian di sini alat juga berhasil dengan konsisten mengirimkan data. Dan sekarang akan dicek potensi penyakitnya gitu. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasil prediksi penyakitnya itu masih tergolong di lingkungan yang sehat itu, jadi tidak ada potensi penyakit. Baiklah, ini untuk dokumentasi hari kedua pengujian. Di sini alat masih berjalan di kebun. Nah, kemudian ini untuk kondisi kebunnya. Nah, kemudian di sini alat juga berhasil untuk mengirimkan data secara konsisten ke server. Nah, kemudian sekarang akan dicek untuk potensi penyakit alpukatnya gitu. Nah, di sini dapat ya untuk hasil prediksi penyakit alpukat pada hari kedua ini masih tergolong di lingkungan yang sehat itu, jadi belum ada potensi penyakit. Baiklah, di sini untuk dokumentasi hari ketiga pengujian. Di sini alat masih berjalan di kebun. Nah, ini untuk kondisi kebun. Nah, kemudian di sini alat juga berhasil untuk mengirimkan data secara konsisten. Bisa dilihat tampilan. Nah, kemudian sekarang akan dicek untuk potensi penyakit kebunnya itu. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasil prediksinya itu sebenarnya masih sehat, tapi di sini ada kenaikan di bercak daun itu sampai 30%, tapi ini masih tergolong sehat gitu. Baiklah, di sini untuk dokumentasi hari keempat pengujian, alat masih berjalan di kebun. Nah, di sini untuk kondisi kebun. Nah, kemudian di sini alat juga berhasil untuk mengirimkan data secara konsisten ke server. Nah, sekarang akan dicek untuk potensi penyakitnya. Nah, di sini dapat dilihat untuk potensi penyakit pada hari keempat ini itu masih sehat gitu. Baiklah, di sini untuk dokumentasi hari kelima, alat masih berjalan di kebun. Nah, ini untuk kondisi kebun. Nah, kemudian di sini alat juga berhasil untuk mengirimkan data secara konsisten ke server, dapat dilihat pada layar. Nah, kemudian di sini akan dilakukan pengecekan potensi penyakitnya. Nah, di sini hasil prediksi penyakit itu dapat dilihat ada terdeteksi potensi penyakit, yaitu antraknosa 83% dan bercak daun 76% gitu. Nah, karena hari ini
hasil prediksinya keluar, maka beberapa hari lagi nanti akan dicek ke kebun gitu, apakah benar terjadi penyakit ini atau tidak gitu. Di sini notifikasinya juga berhasil untuk masuk gitu. Nah, di sini dapat dilihat untuk notifikasi peringatan pada hari kelima itu berhasil masuk. Di sini ada bercak daun 76% dan antraknosa 83%. Di sini untuk jika kita buka detail bercak daun ini dapat dilihat tampilannya itu seperti ini. Ditunjukkan detail penyakitnya, risiko penyakitnya, kemungkinan penyebab. Nah, kemudian juga rekomendasi tindakan gitu. Nah, di sini untuk antraknosa juga untuk detailnya itu bisa dilihat penjelasannya, risiko penyakitnya, dan detail kemungkinan penyebab dan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan petani gitu. Baiklah, di sini untuk dokumentasi hari ke-6 alat masih berjalan di kebun. Nah, ini untuk fungsi kebun. Nah, kemudian di sini juga alat berhasil untuk mengirimkan data secara konsisten ke server, dapat dilihat pada layar. Nah, kemudian sekarang akan dilakukan pengecekan potensi penyakitnya. Nah, sini dapat dilihat untuk hari ke-6 itu tidak ada potensi penyakit yang berarti, itu lingkungannya masih sehat gitu. Baiklah, di sini untuk dokumentasi hari ke-7 pengujian alat masih berjalan di kebun. Itu dapat dilihat. Nah, kemudian ini untuk kondisi kebun. Nah, di sini alat juga berhasil mengirimkan data secara konsisten ke server, dapat dilihat pada layar. Nah, sekarang akan dilakukan pengecekan. Nah, di sini dapat dilihat pada hari ke-7 itu lingkungannya sehat gitu. Tidak ada potensi penyakit yang melebihi 50% atau masih di bawah 50% gitu. Baiklah, di sini akan dilakukan pengecekan ke kebun pada 7 Agustus 2026, 5 hari setelah hasil prediksi penyakit terdeteksi gitu pada 3 Agustus kemarin gitu. Tujuannya itu untuk memvalidasi hasil prediksi penyakit. Baiklah, di sini dapat dilihat untuk daun yang terkena penyakit antraknosa, ciri-cirinya itu bercak coklat. Nah, ini untuk daun yang terkena bercak daun, yaitu bintik-bintik yang berjarak dan kecil gitu. Kemudian ini juga buah yang terkena antraknosa, buahnya itu ada bercaknya. Nah, ini juga.